Solusinya sederhana. Allah itu maha melihat. Kita kembali kepada tauhid kita. Jangan berpikir teman-teman orang fitnah kita, orang sakiti kita lalu Allah tidak balas. Allah punya cara. Siapapun yang berusaha untuk selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka dipastikan ini hidupnya orang akan tentram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita bisa memiliki panduan hidup, tahu mana yang halal dan haram, mana makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, perlu kita ketahui dulu, sumber permasalahan kita dalam hidup ini sebagai seorang muslim, ya, itu hanya satu. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sumber masalah kalian adalah satu dan solusinya pun hanya satu. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, apa itu wahai Amir Mu'minin? Kata Ali radhiyallahu anhu, sumber masalah kalian adalah dosa dan solusinya adalah istighfar. Selama kita masih merasa ada penyakit yang belum sembuh, ada rezeki yang belum terbuka, ada permasalahan yang belum terpecahkan, mungkin dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan ipar, dengan mertua, dengan lingkungan kita, permasalahannya adalah yang paling pertama introspeksi diri. Kita introspeksi diri antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling pertama. Karena kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka akan baik semuanya. Kalau hubungan kita dengan Allah rusak, maka akan terganggu semuanya. Maka ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Semua ini rangkaian daripada nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga memberikan kita panduan hidup dari ajaran agama ini sehingga kita mengetahui semua ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan sebagai balas jasa setelah menghabiskan 23 tahun dari masa hidup beliau, 13 tahun di kota Mekah ini semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah ini, sehingga beliau hijrah ke Madinah, dan 10 tahun di fase Madinah semuanya penyempurnaan wahyu, sehingga akhirnya agama ini sempurna dan sampai kepada kita semua. Baik, pelebur dosa yang ke-9 ini masalah memaafkan orang lain dan berlapang dada. Seperti tadi saya katakan, metode yang kami gunakan itu adalah bagaimana menjelaskan dulu sebagai mukaddimah judul daripada bahasan kita. Ada banyak sekali akhlak dalam Islam yang sangat mulia, dan memang ciri khas Islam adalah akhlak. Kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi memang Islam itu mengajarkan penganutnya untuk santun, ramah, dermawan, pemaaf, ya. Semua yang baik-baik itu diperintahkan. Semua yang buruk-buruk, mengganggu orang, gunjing, fitnah, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, semua dilarang. Dan ada di antara akhlak-akhlak tersebut, jadi dua hal yang berpartner, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Dua ini satu paket. Artinya orang kalau salah dalam Islam dianjurkan untuk segera minta maaf. Dan jangan menunda. Jangan biasakan menginapkan permasalahan. Kita tahu diri kita salah, tapi karena ego menganggap ini nggak perlu, nanti aja, ditunda-tunda. Karena merasa orang yang sedang kita zalimi mungkin lebih rendah di mata kita dari sisi garis keturunan misalnya. Misal anak-anak kita, contoh, kita menganggap kita sebagai orang tua, udahlah nggak perlu minta maaf, nanti aja, misal. Atau kepada pasangan, atau misalnya orang-orang yang lebih rendah di mata kita, maaf tanda kutip di sini, dalam masalah ekonomi misalnya, jabatan, maka kita menunda-nunda. Kepada staf, kepada orang-orang miskin misalnya, kita menganggap tidak usah minta maaf. Ini berbahaya sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapapun yang punya sesuatu yang mengganjal bagi dia, yang bisa dia dihisap pada hari kiamat oleh Allah dengan saudaranya, maka selesaikan segera. Sebelum datang hari nanti, maksudnya hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Di hari kiamat nanti kita nggak bisa lagi negosiasi. Ucapin maaf belum tentu dimaafkan oleh orang-orang, karena mereka butuh dengan pahala hari kiamat dan mereka berharap bisa mengambil pahala kita.
Dan juga tidak ada lagi nilainya harta pada saat itu. Rupiah, dolar, euro, nggak ada lagi manfaatnya. Tidak ada yang dibawa ke akhirat. Oleh karena itu selama ada masalah di dunia, dengan siapapun segera sampaikan maaf. Ciri khas Islam, lisannya mudah sekali mengatakan maafkan saya. Saya minta maaf. Itu biasa. Itu biasa dan itu harus dibiasakan juga. Harus dibiasakan. Dan meminta maaf ini memang butuh kelapangan dada. Apalagi di saat kita merasa tadi diri kita lebih tinggi jabatannya, lebih banyak hartanya, lebih kuat tubuhnya, lebih mungkin tinggi secara jalur nasab, maka biasanya kita tidak ingin menyampaikan maaf. Ya. Padahal sebenarnya dalam Islam justru harus kita lakukan ini. Dan Nabi SAW selalu mengucapkan maaf kepada siapapun. Bahkan sebelum beliau meninggal, alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan siapapun yang pernah disakiti oleh Muhammad, beliau tidak mengatakan oleh Rasulullah, beliau menyebutkan namanya sebagai bentuk tawadhu, maka ini adalah diriku, ya, siapa yang aku ambil haknya sampaikan, siapa yang pernah aku sakiti, ya, maka balaslah. Bahkan beliau mengatakan ini tubuhku, ya, kalau misalnya ada, ya, seseorang yang pernah aku sakiti maka balaslah, qisas gitu. Jadi memang luar biasa dalam Islam ini sifat ini, ya, meminta maaf. Kemudian partnernya adalah memaafkan orang lain. Nah ini levelnya lebih tinggi daripada yang awal. Karena meminta maaf umum terjadi karena orang merasa dia bersalah. Tetapi yang sedang kita bahas sekarang ini justru yang lebih tinggi daripada walaupun dia partnernya, yaitu memaafkan orang lain. Karena memaafkan orang lain maknanya kita benar dan orang lain sedang berbuat salah. Tapi sekali lagi Islam datang membuka pintu ini. Bahkan memerintahkan agar para penganutnya selalu membuka pintu memaafkan. Dan memaafkan tentu sekali lagi kepada orang yang buat salah. Kalau dia tidak ada salah, untuk apa kita maafkan? Ini berat, tetapi disinilah iman yang berbicara dan mengatur semua itu. Sehingga memang Islam datang selalu kita memaafkan kesalahan orang lain. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya, dan tujuan bahasan bab ini justru untuk itu. Dan siapapun yang membuka pintu memaafkan orang lain, maka dipastikan dia akan bisa meraih cinta dan kebaikan dari manusia. Dia juga akan mendapatkan cinta dan perhatian serta rezeki dari Tuhannya Allah, juga pengampunan dosa-dosanya. Dan di sini dikatakan oleh penulis memaafkan orang lain dan berlapang dada. Memang di sini ada orang biasanya dia mau maafkan orang lain, tapi dia tidak berlapang dada. Maksudnya masih mangkel, memaafkannya terpaksa. Nah itu begitu belum lapang dada. Berlapang dada ini betul-betul memaafkan karena dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita harus memahami poin penting. Dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya. Semua yang ada depan mata kita ini manusia, itu hanya penyebab-penyebab saja. Istri, suami, anak, orang tua, ini Allah jadikan penyebab kita bisa meraih, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka. Oleh karena itu pada saat pasangan kita buat salah, Allah membuka pintu peluang menambah ekstra pahala dengan kita memaafkan mereka. Kalau kita buat salah, Allah membuka pintu peluang untuk kita memperbaiki keadaan dengan meminta maaf. Maka memang sudah begitu dalam Islam diajarkan. Oleh karena itu kita harus selalu membuka pintu ini. Indah sekali kan rumah tangga itu di saat suami buat salah, dia sampaikan maaf, istrinya langsung memaafkan. Pada saat istri buat salah, istrinya minta maaf, maka suaminya memaafkan. Dan terjalinlah selalu hubungan yang baik dan harmonis. Karena memang dalam rumah tangga kita harus selalu membuka lembaran-lembaran baru. Jangan pernah menghayal teman-teman sekalian dalam rumah tangga kita tidak ada masalah. Itu ada masalah dilewati. Tapi bagaimana bisa langgeng dengan pintu ini. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Dan itu ditarik dalam semua lini kehidupan kita. Dengan anak, dengan ipar, dengan mertua, dengan keluarga secara umum, dan dengan lingkungan kita. Maka ini akan sangat luar biasa manfaatnya. Kita akan mulai, dan penulis sini mulai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 133 sampai 134. Saya bacakan yang bunyinya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya
Jangan sampai menunda untuk bertaubat dan memohon ampun. Setiap ada kesalahan langsung mohon maaf kepada Allah. Ya, dan itu harus segera, jangan ditunda karena bisa saja meninggal beberapa detik setelahnya. Dan kejarlah surga. Setelah itu sibukkan diri dengan amal soleh yang bisa membawa pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang patuh. Lalu Allah itu 133-nya, 134 Al-Imran, Allah sebutkan tentang ciri ahli surga yang merupakan orang-orang yang bertakwa tadi. Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Maksudnya dalam kondisi dia kaya raya ataupun dia miskin, dia butuh, tetap selalu tidak pernah berhenti untuk bersedekah. Memang subhanallah bahasan kita yang sebelum ini itu khusus tentang masalah keutamaan sedekah dan berinfak. Dan bagaimana juga itu merupakan ciri khas seorang muslim. Salah satu akhlaknya adalah dia sangat dermawan. Bukan cuma dermawan ya. Salah satu ciri dermawan adalah memberi sebelum diminta. Jadi kalau ada orang memberi di saat dia diminta, itu umum. Yang tidak umum itu adalah belum minta sudah kasih. Mereka suka mencari kesempatan-kesempatan untuk membantu orang lain. Mereka mencari siapa yang butuh, bukan mereka tunggu dicari oleh orang yang butuh. Itu kedermawanan yang merupakan contoh dari Nabi SAW. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebenarnya. Tapi di sini Allah SWT menyebutkan ciri orang yang bertakwa dan ahli surga adalah yang suka berinfak, ya, dan juga ya, dalam keadaan lapang dan lowong, serta mereka mencapai atau mengejar level terbaik dari kedermawanan dengan cara mengejar kantong-kantong itu. Mereka yang mencarinya. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu setiap hari depan rumahnya ada orang miskin yang minta dan mereka selalu memberi. Nah setelah mereka memberi, kalau di satu hari ada di antara orang miskin tersebut tidak datang, mereka keluar sengaja mencari di mana orang-orang ini kemudian memberikan. Dan dalam mengerjakan ibadah, kita bisa mendapatkan ekstra pahala dengan kemasan ibadah itu ya. Contoh misalnya, kita mau sholat malam, kalau ada orang, contoh saya sholat malam, kalau ada orang bangun di malam hari, kemudian dia tiba-tiba berpikir, daripada saya tidur, saya juga tidak ngantuk, saya sholat malam aja. Dapat pahala, asal dia ikhlas, dia ikuti syarat-syarat sholat dan seterusnya. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan ekstra pahala selain sholat malamnya. Bagaimana caranya? Dia kemas itu. Jadi dari malam dia sudah niat ingin sholat malam. Dia sudah siapkan pakaian untuk sholat malam. Dia siapkan sejadahnya. Dia bubui minyak wangi. Dia sudah pilih ayat-ayat yang dia mau baca. Ini namanya kemasan terhadap ibadah tersebut. Nah ini ada ekstra pahalanya. Nah kalau kita bicara tadi masalah infak sama. Beda antara orang yang kebetulan datang orang miskin minta, atau keluarga hubungi dia via WA misalnya, kemudian dia bantu. Itu dapat pahala, tergantung ada keikhlasan. Beda dengan orang memang dia menyiapkan setiap harinya, saya punya anggaran sekian, ya, dengan harta terbaik. Mungkin kalau mau kasih cash dengan uang-uang yang masih baru misalnya, dan memang dia sudah anggarin, ini akan saya keluarkan. Siapapun yang saya temui saya akan bantu. Ini beda, ini dia mengemas. Dia mengemas jenis ya ibadah yang akan dia kerjakan. Nah ini akan punya ekstra pahala lagi. Dan ini bisa Bapak Ibu tarik dalam semua ibadah. Ya sedekah tadi, membaca Quran, kita pilih mushaf yang terbaik, kita pilih sekian ayat yang kita baca, kita berzikir, kita pilih khususkan waktu misalnya, dan seterusnya. Imam Malik rahimahullah bahkan salah satu dari 4 imam madhab itu kalau mau isi pengajian, beliau pakai baju yang terbaik, beliau mandi dulu, beliau pakai parfum karena ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini satu kemasan, sebenarnya tinggal datang isi pengajian bisa saja, tetapi beliau melakukan itu contohnya. Abu Hanifah rahimahullah itu kalau mau sholat malam selalu menyiapkan baju yang paling bagus, parfum yang paling wangi, kemudian baru beliau sholat malam. Ini kemasannya, ya seperti itu. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wal qadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan emosi di saat mereka punya kemampuan untuk melampiaskannya. Itu namanya qadhimul ghaidh. Allah puji di sini. Jadi ciri yang kedua dari orang yang bertakwa ahli surga adalah orang yang bisa menahan emosinya dalam kondisi dia benar dan punya power untuk membalas. Ini namanya qadhimul ghaidh. Allah puji itu. Justru dia tidak lampiaskan, justru dia dahulukan maaf. Kalau pernah dengar ada satu tokoh sahabat masuk Islam justru karena sifat Nabi ini. Itu namanya Thumamah bin Gusal radhiyallahu anhu. Ini kepala suku Hanif.
Suku Hanifah ini suku yang sangat besar di dekat Mekah sini. Mereka dulu yang mensuplai makanan, pangan untuk penduduk Mekah di masa itu. Subhanallah, ada satu sahabat namanya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslama ini beliau diutus oleh Nabi SAW ke satu lokasi. Kemudian untuk menyerang dan berhasil menang. Pas mau pulang beliau dapat satu tawanan. Dia tidak tahu kalau ini Thumamah, ini kepala suku Hanifah ini. Maka pada saat itu Nabi SAW melihat di tawanan perang yang dibawa oleh Muhammad bin Maslamah ada Thumamah. Lalu Nabi mengatakan, apa kau tahu siapa ini hai Muhammad? Dia bilang, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini Thumamah bin Qusal, kepala sukunya Hanifah. Berbuat baik sama dia. Lalu dihormatilah, ya, dilayanilah dengan baik. Dan memang ini cirinya juga orang Islam. Zaman dulu tuh banyak sekali orang masuk Islam di tangan pasukan Nabi SAW, karena Nabi suruh selalu berbuat baik dengan para tawanan. Sampai para tawanan yang menceritakan, kami melihat sahabat-sahabat Muhammad pada saat menyuapkan makanan kepada kami, sementara tangannya lagi diikat para tawanan tersebut, mereka memasukkan roti-roti manis ke mulut kami dan mereka sendiri memakan kurma-kurma yang kering. Jadi mendahulukan tawanan. Gara-gara itu mereka banyak masuk Islam. Tapi waktu Thumamah ini lagi diikat di dalam masjid sebagai tawanan, maka Nabi SAW sengaja dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap habis sholat Nabi datang kepada dia. Bagaimana pendapat Thumamah dengan Islam? Ditawarkan Islam. Dia bilang, saya tidak butuh. Dan kalau kau memaafkan, hai Muhammad, engkau telah memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Maksudnya kalau kau lepas aku dari tawanan ini. Dan kalau seandainya engkau membunuh, maka engkau telah membunuh orang yang di belakangnya banyak pedang, banyak pasukan, karena memang jumlah pasukannya sangat besar. Maka Nabi SAW pun meninggalkan. Di masa itu, kalau sudah ada tawanan perang, maka ini 90% nyawanya melayang. Kecuali dalam satu keadaan, keluarganya atau sukunya siap menebus dengan sangat mahal. Nah itu baru bisa, itu 10%-nya. 90% apalagi kalau kepala suku begini, biasanya kalau dibunuh berarti sukunya semua sudah takluk, ya seperti itu. Karena seperti ibarat kepala sudah dihilangkan kepalanya. Pada saat itu Thumamah setelah 3 hari Nabi SAW tawarkan Islam menolak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai Thumamah, pergilah, disuruh para sahabat lepaskan, aku sudah memaafkanmu. Dan tanpa tebusan. Thumamah kaget waktu itu. Belum pernah dalam sejarah hidup dia sebagai kepala suku yang sering berhadapan dengan banyak suku lain berperang. Orang sudah ditawan begini masih bisa lolos. Harusnya nyawanya melayang. Plus kalaupun dia bisa lolos harus ditebus dengan mahal. Ini gratis. Disuruh pergi. Gara-gara itu Thumamah masuk Islam. Ya. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal'afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Tadi saya bilang diikuti dengan lapang dada, artinya betul-betul tidak lagi mengorek-ngorek permasalahan itu. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dinukil sebuah kisah di masa dulu, kisah klasik. Ada satu orang, budak dia. Waktu itu masih ada perbudakan. Dia kebetulan disuruh oleh majikannya orang soleh. Majikannya lagi ada tamu, kemudian disuruh dia bawa makanan, dia bawa marak kuah yang sangat panas. Begitu dia mau hidangkan di hadapan majikannya, rupanya kakinya kesentuh dengan karpet, jatuh, tumpahlah semua kuah tersebut di badan majikannya. Ini kuah panas tertumpah. Orang spontan mungkin akan ada emosinya gitu, marah. Tapi subhanallah, karena budak ini orang yang faham agama, majikannya faham agama, maka dia bilang, Tuan, sebelum anda marah, saya akan bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata majikannya, bacakanlah. Dalam kondisi dia lagi tertumpah dengan kuah panas. Maka dibacakanlah surah Al-Imran ayat 134 ini. Dia membacakan wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan emosinya sementara dia mampu melampiaskannya. Dia benar. Maka majikannya mengatakan, saya akan menahan marah saya ini. Jadi begitu mudahnya mereka pada saat dengar ayat langsung mengaplikasikan. Kemudian kata budaknya, belum selesai ayatnya wahai Tuan. Kata tuannya, lanjutkan. Maka dia mengatakan wal afina 'anin nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Kata majikannya, aku sudah memaafkanmu. Kemudian budaknya mengatakan lagi, belum selesai ayatnya hai Tuan. Kata tuannya, lanjutkan. Dia mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang yang berbuat kebajikan. Maka kata majikannya, aku telah memaafkanmu. Maka
Pergilah, kau telah bebas dari keterbudakan ini. Kita lanjutkan, kata penulis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang bertakwa yang berhak mendapatkan pengampunan dosa, kemudian jaminan untuk masuk ke dalam surga adalah salah satunya alladzina atau tiga hal tadi, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, orang yang menafkahkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Hal ini juga ya sudah dijelaskan di bab yang sebelumnya, kata penulis, maksudnya bab nomor 8 karena ada masalah bab infak. Kemudian wal qadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya sementara mereka mampu untuk melampiaskan ya. Dan juga dikatakan kata mafulanun ghaidhah, apabila seseorang sangat marah namun mampu mengendalikan diri untuk tidak membalas dendam padahal ia mampu melakukannya, itu diistilahkan dengan qadhimul ghaidh. Demi mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka menyempurnakan dengan wal afina anin nas. Setelah mereka menahan emosinya, tidak cukup sampai di situ. Mereka tidak lampiaskan sementara mereka benar dan punya power, tapi mereka juga memaafkan orang lain, yaitu orang-orang yang lapang dada dan memaafkan orang yang berbuat jahat terhadap dirinya meskipun ia mampu melakukan balas dendam, tapi ia tidak melakukannya. Ada dalil yang diangkat oleh beliau di sini, sebuah kisah unik dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau pernah dengar tentang kisah ifk ya, kisah ifk itu kisah isu bohong, gosip kalau Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan. Ini bohong, disebarkan isu oleh Abdullah bin Abi Salul, pemimpin orang munafik. Karena dia berharap dia jadi pemimpin di Madinah, tapi setelah Nabi SAW datang, orang mengobatkan Nabi menjadi raja, maka dia sakit hati. Dia menjadi pemimpin orang munafik. Ringkas ceritanya, dia sempat menyebarkan isu kalau Aisyah berzina dengan Safwan. Karena sempat Aisyah ikut di pasukan Nabi SAW dan beliau disiapkan satu geranda untuk dipikul. Karena badan beliau ringan, ada sahabat 4 orang yang memikulnya, maka Aisyah ada dalam atau tidak ada biasanya tetap dirasa ringan gitu. Satu waktu lagi istirahat, Aisyah pergi radhiyallahu anha ke padang pasir menyelesaikan hajatnya. Masa itu orang kalau buang air besar, buang air kecil, maaf, ke padang pasir. Para sahabat itu disuruh bergerak oleh Nabi SAW, bergerak. Mereka tidak tahu kalau Aisyah ada dalam atau tidak. Langsung saja mereka jalan. Nah, di titik istirahat yang lain setelahnya, Nabi SAW suruh panggil Aisyah. Diperiksa, dipanggil, gak ada. Maka para sahabat khawatir jangan sampai Aisyah ditahan atau ditawan oleh musuh. Nah, waktu pasukan sudah jalan, Aisyah anha kembali dari hajatnya, duduk di atas sebuah batu karena beliau lihat tidak ada lagi pasukan. Nah, Nabi SAW tugaskan satu sahabat yang sangat amanah namanya Safwan radhiyallahu anhu. Beliau ini tugasnya setelah pasukan jalan jauh, dia sudah tidak lihat lagi pasukan, maka dia menyisir. Mungkin ada pedang, ada kendi air, ada perisai yang jatuh, diangkat oleh Safwan ini. Waktu Safwan lihat di situ ada Aisyah, dan dia mengenal Aisyah sebelum turun ayat masalah hijab ataupun cadar, maka dia pun pada saat itu mendekatkan untanya sambil mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah pun disuruh naik ke atas unta tapi dengan isyarat saja. Safwan pergi jauh. Setelah itu dia balik lagi, Aisyah sudah naik di atas unta, lalu jalanlah mereka berdua menyusul pasukan. Nah, pada saat lagi istirahat titik yang kedua, dilihat oleh Abdullah bin Abi Salul, lalu dia mulai menyebarkan gosip mengatakan mana ada laki-laki dan perempuan berdua lalu tidak terjadi sesuatu. Dia enggak bilang zina, tapi dia sebarkan isu. Tersebarlah isu yang tidak benar pada saat itu. Menjadi gosip gitu kan. Ini istri seorang raja dan nabi gitu kan, jalan dengan seorang laki-laki. Nah, ini jadi fitnah pada saat itu. Maka tersebarlah isu kalau setelah terjadi perzinahan, sampai Aisyah pun mengatakan saya melihat sikap yang berubah dari Nabi SAW yang luar biasa. Nabi tidak menuduh istrinya, tapi Nabi pun mulai berubah sikap pada saat itu karena menunggu wahyu turun. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, pada saat tiba di Madinah, kalau seandainya anda tidak punya hajat dengan saya, mungkin saya bisa pamit ke rumah orang tua saya. Maka Nabi SAW pun mengantar ke rumah Abu Bakar, dan tinggallah Aisyah berapa hari. Aisyah mengatakan, saya tidak faham apa-apa. Gosip ini saya tidak dengar. Sampai saya keluar menuju ke tempat hajat, karena waktu itu maaf tidak ada WC dalam rumah. Maka saya ketemu dengan ibunya Mistah bin Uthathah. Ini salah satu sepupu Abu Bakar sebenarnya. Nah, ada 3 orang yang paling gencar menyebarkan gosip perselingkuhan tersebut. Ipar Nabi sendiri namanya Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah istri Nabi.
Dalam riwayat Bukhari disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sempat menanyakan kepada Zainab tentang gosip tersebut, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menjaga pendengaran dan lisan saya. Maksudnya saya tidak mau ikut-ikutan. Yang saya tahu Aisyah orangnya baik. Dia tidak pernah sama sekali ada perilaku yang seperti ini, interaksi sama lawan jenis yang diharamkan gitu. Maka kata Aisyah, Allah pun menyelamatkan dia dengan waraknya, padahal dia adalah sainganku dalam rumah tangga dari sisi kecantikan dan pelayanan kepada Nabi SAW. Namun saudarinya Hamna binti Jahash berbeda. Maka Allah pun akhirnya membinasakan orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk. Karena setelah turun 10 ayat dalam surah An-Nur pembelaan tentang Aisyah tidak selingkuh pada saat itu, dan itu setiap orang baca surah An-Nur ini akan selalu terlintas membaca ayat-ayat pembelaan tersebut. Makanya Aisyah radhiyallahu punya satu julukan, yaitu wanita yang diturunkan pembelaannya dari langit. Karena akan menjadi ayat Al-Quran dan dibaca terus tentang pembelaan tersebut. Ringkas cerita, pada saat itu ada orang kedua namanya Mistah bin Utsatsa. Ini sepupu Abu Bakar. Jadi ini orang miskin. Dia termasuk orang soleh awalnya, tapi begitu dengar gosip ini, dia digoda oleh syaitan, dia termasuk sebarin gosip itu. Dan selama hidupnya selalu dibantu oleh Abu Bakar. Selalu dibantu oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar waktu dengar ternyata orang ini yang sebarin gosip, maka Abu Bakar marah. Lalu bersumpah atas sama Allah mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah membantumu lagi selamanya. Kok bisa? Sepupu sendiri, artinya Aisyah ini seperti posisi ponakannya gitu. Atau sepupunya Aisyah juga kemudian selama ini dibantu oleh Abu Bakar hidupnya, orang susah. Selalu diberikan nafkah bulanan gitu. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah membantu lagi dia. Gitu. Nah pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dalam surah An-Nur ayat 22. Nah ini prosesi bagaimana Abu Bakar merespon ayat ini luar biasa. Untuk memaafkan kesalahan orang yang sudah merusak nama baik anaknya. Menyebarkan gosip kalau anaknya itu berzina padahal sebenarnya tidak gitu. Tentu kalau teman-teman mau ini saya cuma ringkas kisahnya karena melihat waktu kita. Kalau mau kembali bisa di kajian sirah tentang kisah ifk, ini cukup panjang ceritanya masalah tadi. Tapi di sini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, ini maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ya inilah tadi sepupu beliau yang bernama Mistah bin Utsatsa radhiyallahu anhu ajma'in. Juga orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Maksudnya dengan memaafkan orang lain Allah akan kasih bonus pengampunan dosa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir surah An-Nur ayat 22, ayat ini turun berhubungan dengan masalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taala, beliau bersumpah tidak akan membantu salah satu kerabat yang bernama Mistah bin Utsatsa setelah ia terlibat dalam menyebarkan berita bohong tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Maka tak kala Allah menurunkan ayat yang menyatakan kesucian Aisyah dari tuduhan tersebut, dan jiwa orang-orang yang beriman kembali tenang. Allah telah menerima taubat orang-orang mukmin yang pernah ikut menyebarkan berita bohong itu, dan telah ditetapkan hukum atas mereka. Hukum maksudnya dicambuk ya. Dicambuk gitu. Karena ada 3 orang yang dicambuk itu tadi, Hamna binti Jahash iparnya Nabi SAW, kemudian ini ya Mistah juga dicambuk, sama ada satu penyair Nabi ya. Subhanallah saya lupa namanya. Orang ini lebih tua dari Nabi 7 tahun, tapi dia juga sebarin gosip maka dicambuk juga ya. Maka kata Nabi, di sini kata Ibnu Katsir, dan Allah telah tetapkan hukum atas mereka. Lalu Allah yang maha memiliki keutamaan dan karunia menurunkan syariat. Lunaklah pada saat itu hati Abu Bakar terhadap sepupunya Mistah bin Utsatsa, seorang yang miskin, tidak punya harta sama sekali selain yang diberikan Abu Bakar kepadanya. Padahal dia termasuk kaum muhajirin. Ia salah satu ikut menyebarkan berita bohong itu. Namun Allah telah menerima taubatnya. Dia pun dihukum atas perbuatan yang maksud dicambuk.
Karena penyebar gosip ini kan dalam Islam dicambuk, ya. Cambuk 40 derah. Ya. Kalau dia bisa sampai 80 derah tergantung keputusan pemerintah di masa itu. Atau yang sedang menerapkan hukum Islam ini. Sedangkan Abu Bakar Siddiq terkenal dengan kedermawanannya terhadap sesama, baik kerabat maupun bukan. Maka tak kala turun firman Allah SWT, la tuhibbuna yakfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahwasanya dengan memaafkan orang lain Allah mengampuni dosa-dosamu? Karena pahala itu sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana engkau berlapang dada bagi orang lain, maka Allah akan melapangkan dadamu. Seketika itu pula Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, demi Allah ya Rabbku. Turun ayat ini langsung Abu Bakar bersumpah, demi Allah wahai Rabbku, wahai penciptaku, aku senang engkau mengampuniku. Kemudian beliau pun kembali memberikan nafkah kepada Mistah seraya berkata, demi Allah saya tidak akan memutuskannya selama-lamanya. Ya, artinya bagaimana Abu Bakar dalam kondisi selama ini membantu, kita bayangkan kalau tadi posisi beliau membantu orang yang susah, ternyata setelah itu gosipin kita. Ya, ini menyakitkan sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru turunkan ayat pada saat itu, disuruh Abu Bakar, kenapa engkau tidak memaafkan, tidakkah engkau ingin ya Allah mengampuni dosa-dosamu dengan memaafkan itu? Maka Abu Bakar spontan merespon pada saat itu, langsung memaafkan ya Mistah ini, kemudian mengembalikan nafkah yang dia bantukan setiap bulannya. Kemudian penulis mengangkat dalil yang terakhir dalam buku ini, yaitu firman Allah SWT surat At-Tagabun ayat 14 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, dan maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni kesalahan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau mengatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya sebagian istri dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Mereka menghalangimu dari jalan Allah dan menghindarkanmu dari taat kepadanya. Maka berhati-hatilah, jangan menuruti perintah mereka untuk tidak taat kepada Allah. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada satu kaum atau satu kaum yang ingin masuk Islam dan hijrah tapi dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka. Jadi maksudnya ayat ini turun, pernah ada orang, beberapa laki-laki mau masuk Islam namun istri dan anak-anaknya menghalang-halanginya, maka Allah mengingatkan masalah itu. Jadi tetap masuk Islam, tetapi jangan marahin mereka hanya karena mereka menghalang-halangi kalian. Tetap maafkan mereka, tetap rangkul mereka, tetap ya lunak dengan mereka supaya hidayah sampai kepada mereka. Allah SWT berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jika kamu memaafkan orang-orang yang pernah menghalangimu dari Islam dan hijrah, dan kamu tidak menghukum serta mengampuni dosa-dosa mereka, sesungguhnya Allah pun pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi ini kan menyakitkan sekali, kita mau masuk Islam, kita mau hijrah, mau jadi orang baik, malah ada kerabat kita yang melarang, tidak usah, jangan. Atau mungkin kita mau haji, kita mau umroh, kita mau laksanakan apalah, sedekah. Ada saja orang-orang kadang yang menghalangi kita. Syaitan menunggangi mereka ya untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini, maafkan saja mereka. Tidak usah terpengaruh dengan perbuatan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita dengan memaafkan orang lain. Ini semua kejadian-kejadian besar ya. Abu Bakar tadi memaafkan sepupunya yang sudah menyebarin gosip. Ini juga ada orang-orang yang mau hijrah masuk Islam dihalangi oleh istri-istri dan anak mereka. Tapi akhirnya Allah suruh maafkan mereka. Bahkan dikatakan jangan marahi mereka. Ya. Anggap itu sebuah perbuatan dan sikap bodoh, jangan ditanggapin. Jadi dalam Islam sederhana. Kalau ada orang yang sedang berbuat kejahatan atau kebodohan kepada kita, kita anggap itu kesalahan dan kebodohan yang tidak perlu ditanggapi. Jadi tidak perlu meluap-luap, tidak perlu emosional dalam menanggapi masalah seperti ini. Tapi kita anggap ini sebuah kebodohan, sikap yang salah. Bagaimana kesalahan itu kita jadikan sebagai ajang justru kita meraih kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memaafkan, dengan cara memandu. Ya, mungkin tidak asing bagi teman-teman orang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing sembarangan. Para sahabat sudah mau menyerang orang itu. Ini ngawur ini, masa kencing di masjid. Tapi Nabi SAW mengatakan tenanglah, biarkan saja. Karena orang ini dia yakin tidak mungkin dia kencing di masjid kecuali dia tidak faham.
Dibiarkan sampai selesai kencing, karena orang itu tidak fahamnya. Waktu sahabat tidak jadi nyerang, dia selesaikan kencingnya, karena nggak fahamnya. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ambilkan seember air, siramkan. Kemudian Nabi SAW dekati dengan baik-baik lalu berkata pada dia, sesungguhnya ini rumah Allah, tidak layak perbuatan seperti ini. Maksudnya kerjakan ini di tempat lain gitu. Selama ini dia tidak faham, karena tidak semua orang faham apa yang dia lakukan. Mungkin dia tidak faham kalau itu sebuah kesalahan. Sedangkan dia faham saja kita maafkan, apalagi kalau tidak faham. Maka orang itu mengatakan, ya Allah maafkanlah aku dan Muhammad jangan maafkan orang lain. Ya. Pernah juga ada sahabat baru masuk Islam. Dia nggak faham. Rupanya kalau orang bersin kan, alhamdulillah kita dianjurkan tashmit, ya, yarhamkallah gitu ya. Orang ini nggak tahu, lagi sholat ada sahabat yang bersin. Lalu dari lagi sholat dia bilang yarhamkallah gitu. Pada saat dia bilang seperti itu, maka para sahabat yang lain semuanya menoleh ke dia. Lagi sholat ini, gimana caranya lagi sholat mau ngomong begini? Gitu kan. Tapi dia tidak faham. Kalau tidak salah riwayat lain itu lagi khutbah Jumat. Gitu. Tapi yang saya ingatnya adalah dalam sholat. Gitu. Maka setelah itu para sahabat menepuk paha mereka untuk memberikan isyarat agar orang ini diam. Dalam sholat dia masih ngomong. Dia masih mengatakan, kenapa kalian semua melotot lihat saya? Karena dia nggak tahu gitu. Ya. Maka selepas sholat, kata dia, demi Allah saya belum pernah menemukan ya pemimpin, guru, pengajar yang selembut dan sebaik Nabi SAW. Demi Allah dia tidak menyalahkanku, dia tidak memarahiku. Dia cuma memandu dengan cara yang baik. Kalau sholat ini tidak layak perkataan lain kecuali apa yang sudah Allah tentukan dari bacaan-bacaan sholat. Udah, orang jadi faham gara-gara itu. Ya. Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, makna firman Allah SWT, fa inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang adalah niscaya Allah akan berbuat padamu seperti perbuatanmu pada mereka. Karena barang siapa yang memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain, niscaya Allah juga akan memaafkannya. Perlu difahami poin penting ya. Kalau ada orang berbuat zalim dengan kita, ini banyak opsi. Opsi yang pertama, yang paling ideal kita maafkan. Menyakitkan Ustaz, ya memang justru di situ puncak pahalanya. Situlah puncak pahalanya. Karena pahala sabar dan pahala yang dijanjikan di sini diampuni dosa karena memaafkan orang lain, justru pada saat ada ujian itu datang kan. Kalau lagi tidak ada ujiannya kita mau dapat pahalanya dari mana? Justru di situ pahalanya gitu. Opsi pertama paling ideal, kita maafin antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia, orang yang sedang berbuat salah ini, kalau kita ucapkan maafkan dia di depan dia, saya sudah maafkan kamu, dia bebas dari hukuman Allah SWT. Juga kita sudah tidak ada masalah sama dia. Tapi kalau kita maafkan di belakang, kita hanya antara kita sama Allah, maka bagi dia belum gugur hukum. Karena dia harus punya kewajiban meminta maaf dengan kita. Tapi sekarang antara kita sama Allah sudah selesai. Karena kita sudah memaafkan. Allah sudah mengampuni kesalahan kita ya. Tapi tetap ditekankan paling ideal adalah dengan lapang dada. Udah maafin, selesai. Kita anggap perbuatan itu kebodohan dan kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Yang kedua opsinya adalah kita membalas dia. Tapi di sini masalahnya, balasan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Kalau ada dua orang bertikai, kemudian orang yang sedang terzalimi atau diserang membalas, kalau balasan dia lebih kecil daripada perbuatan orang yang sedang menyerangnya, maka nanti pada hari kiamat dia masih mengambil selisih pahalanya. Kayak misalnya ada orang yang memukul kita, fisik sakit, kita cuma balas dengan marahan mulut misalnya. Ini kan marahan mulut lebih ringan daripada pukulan. Di hari kiamat kita masih bisa mengambil selisih pahalanya. Tapi kata Nabi SAW, kalau berimbang, dia digosipin, dia balas dengan gosipin misalnya. Dia dipukul, dia balas dengan pukul. Kalau berimbang, maka balance, tidak ada lagi hak di hari kiamat. Tapi yang jadi masalah, kata Nabi SAW adalah, kalau sampai balasan dia melebihi perbuatan kezaliman orang lain. Kayak misal, orang gosipin dia, tapi dia balas dengan membunuh. Membunuh kan lebih besar daripada gosip. Hari kiamat justru orang yang zalimi dia akan mengambil haknya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik, maka hati-hati. Karena banyak orang begitu, kadang-kadang kesalahan orang lebih kecil, balasannya dia lebih besar.
Nah di sini Allah Maha Adil. Allah akan berikan hukuman sesuai dengan kadar lebihnya daripada perbuatan tersebut. Ini tambahannya. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, ayat ini berlaku umum bagi segala kemaksiatan yang diperbuat seseorang dengan sebab istri dan anak, karena khususnya sebab tidak menghalangi keumuman hukum. Maksudnya adalah kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pasangan kita, oleh anak kita, maka dahulukan pemaafan. Dahulukan pemaafan. Ya. Jadikan kesalahan tersebut ajang untuk mendapatkan pahala. Sampai pernah ada sebuah riwayat teman-teman sekalian, ada seorang sahabat punya kebun kurma besar sekali, pegawainya banyak sekali, ratusan bahkan ribuan orang. Kemudian sering kali mungkin kayak kita kalau punya Allah amanahkan perusahaan, kita tahu ada saja pegawai, ada yang bagus kualitasnya, ada mungkin yang ya kurang, bahkan ada yang sering teledor gitu. Maka sahabat ini pernah masuk ke kebun dan menemukan ada beberapa pegawainya dia yang kok kerjanya kurang bagus ya. Dalam memetik kurmanya, dalam panen, kemudian dalam memilah, menyortir mana yang bagus, mana tidak, kurang. Maka dia bingung, ini apa yang harus dilakukan? Sudah diinstruksikan, masih saja sering terjadi kesalahan. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pegawai kami? Maka Nabi SAW diam, dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan kesalahan pegawai kami? Kata Nabi SAW, maafkan mereka walaupun mereka melakukan sampai 70 kali kesalahan. Ini luar biasa gitu. Tapi ini ditanggap oleh para ulama ya. Maksudnya adalah kesalahan-kesalahan teknis. Teknis orang misalnya dia teledor, dia salah gitu kan. Tapi kalau dia melakukan kriminal berbeda hukumnya. Karena kriminal dalam Islam kayak dia mencuri misalnya, manipulasi data. Ini kan berarti atau dia melanggar akad kita, ini berbeda. Hukumnya bukan masuk dalam masalah apa yang kita bahas tadi. Peminta memaafan ini adalah masalah teknis. Ya, ini mirip juga dalam masalah rumah tangga. Kalau pasangan kita masalah teknis, kita biasa rapi, pasangan kita tidak misalnya. Atau ada hal-hal yang teknis lapangan, kita suka makanan A, pasangan kita masaknya makanan yang berbeda B. Ini masalah teknis. Maka ini yang dimasukkan dalam masalah pemaafan. Tapi kalau sudah sampai pada hal yang besar, ya, dia melakukan kriminal yang besar, perselingkuhan misalnya, atau dia melakukan minum-minuman keras, narkotika, ini berbeda, ini hukum kriminal. Maka di sini kita punya khiyar, hak khiyar. Kita bisa lanjutkan akad atau kita batalkan. Ya, kita lanjutkan akad dengan pegawai tersebut atau kita batalkan, atau kita lanjutkan dengan pasangan atau kita batalkan. Ya. Maka ini perlu difahami tentunya, ada batasan-batasan di mana yang kita toleransi terus kita maafkan, di mana yang kita tidak bisa toleransi. Karena kan ada orang yang tidak bisa toleransi. Beberapa kasus rumah tangga yang disampaikan kepada kami, memang ada pasangannya tidak mau berhenti, berzina terus. Sudah dinasihatin, sudah didoain, tidak mau berhenti. Apakah ini terus dimaafkan? Jawabannya tidak. Ini di sini dia sudah punya hak khiyar, dia punya pilihan. Dia mau bertahan silakan, dia mau pisah sudah hak dia. Tapi kalau masalah teknis sekali lagi, maka ini adalah hal yang masuk dalam bahasan kita. Sering selalu memaafkan, sering selalu merangkul, agar pasangan kita dan juga staf kita atau orang sekitar kita bisa meraih kebaikan dan kesempurnaan tentunya dengan bersabar. Ada orang subhanallah diberikan masukan satu kali dia faham. Ada orang mungkin masukan yang kelima, yang keenam, yang ketujuh baru dia bisa melakukannya. Terlebih lagi maaf yang Allah amanahkan anak ini penting sekali. Anak-anak itu masa belajar. Jangan selalu memulai anak-anak dengan emosional, marah. Selalu kita anggap anak kita itu seperti kita, ya. Harus sudah faham. Gak bisa. Anak-anak itu memang masa belajar. Di saat bersama kita lah dia sering selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Itu biasa. Ya. Baik, saya akan tutup teman-teman sekalian. Habis ini kita akan buka pertanyaan dengan dalil-dalil yang lain ya, yang perlu kita fahami dengan memaafkan orang lain. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Daud. Dan ini hadis hasan. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku adalah pemberi jaminan istana di surga, ya, di pinggiran surga, itu bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun orangnya benar. Ini termasuk adab dalam Islam ya. Kalau kita sedang diskusi, oke. Tapi kalau berdebat yang ujungnya hanya membawa kepada mudarat, ya, akhirnya saling menghina, saling menjatuhkan, ini nggak boleh dalam Islam.
Namanya mira. Tinggalkan saja. Kalau diskusi memang tujuannya untuk mencari mana yang terbaik, oke. Tapi kalau berdebat-debat emosional dalam Islam tidak ada. Udah nggak perlu. Kita sudah sampaikan argumen kita, dia nggak mau dengar, ya sudah tinggalkan saja. Karena nggak ada manfaatnya, habis-habisin waktu. Kan gitu. Maka Nabi SAW menjamin akan mendapatkan istana di satu camp di pinggiran surga. Itu istana tambahan bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian wa fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Ya, berapa banyak orang yang membuka pintu bohong, dusta dengan alasan cuma bercanda. Kenapa kamu bilang begini? Ya, cuma bercanda. Enggak boleh bercanda. Dalam Islam tidak ada bercanda, dalam bohong pun tidak ada. Gitu kan. Katakan orang muslim itu yang nampak depan matanya itulah dalam hatinya. Suka ya suka, tidak suka, selesai. Dia tidak akan membuka pintu bohong walaupun itu sederhana. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada orang muslim lapar, ditanya apakah anda lapar, karena dia malu dia mengatakan tidak, itu bohong, nggak boleh. Apa adanya, ya saya lapar, saya belum makan, selesai. Kamu suka, tidak suka, selesai, clear. Nggak ada yang tersembunyi bagi seorang muslim. Semuanya transparan, semuanya jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan juga istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, salah satu akhlak adalah banyak cabangnya akhlak kan, dermawan, pemaaf tadi ya, lapang dada, ini semua bagian daripada akhlak. Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang lain, memerintahkan kita agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tadi sudah kita berikan gambaran umumnya, tapi umumnya jangan dibalas. Misalnya orang gosip ini, kita jangan balas gosip, karena dia dosa, kita dosa. Orang itu berbuat jahat, fitnah kita, kita balas dengan fitnah. Dia dosa, kita dosa. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sederhana. Allah itu maha melihat. Kita kembali kepada tauhid kita. Jangan berpikir teman-teman orang fitnah kita, orang sakiti kita lalu Allah tidak balas. Allah punya cara. Tapi di saat itu justru puncak-puncaknya kita butuh pahala sabar. Apa itu sabar? Kita terima keputusan itu ujian dari Allah, kita suka atau tidak suka, kemudian kita ikhtiar. Ikhtiarnya ini gini, kalau ada orang fitnah kita, gak usah kita sibuk untuk mengkanter, enggak. Tapi kalau orang tanya, kita jawab apa adanya. Kemudian kita tetap bersikap baik dalam keseharian kita. Udah selesai, gak usah habisin waktu, energi untuk itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34-35, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini ayat 34-nya artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Ada orang buat jahat sama orang buat baik pasti beda. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ada orang buat jahat tetap kita, ada orang kasar kita tetap santun, ada orang pelit kita dermawan, ada orang muka masam kita tetap senyum. Kita balas dengan kebaikan kata Allah. Maka tiba-tiba saja dengan sikap seperti itu, orang-orang yang tadinya punya permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Ayat 35-nya, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Kata Allah SWT, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang sangat besar. Siapapun yang berusaha untuk selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka dipastikan ini hidupnya orang akan tentram. Dan Allah janjikan tadi dalam ayat Al-Quran akan berbalik, orang yang memusuhi dia justru akan menjadi baik. Dinukil dalam sebuah kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah pakai jubah baru. Kemudian ada orang lewat, Abdullah bin Abbas tidak kenal sebenarnya, tapi dia mengatakan, kamu ini mentang-mentang sepupu Nabi, mentang-mentang begini, tiba-tiba. Maka Abdullah bin Abbas jalan sama murid-muridnya, diam saja. Orang itu lagi ngomong ngoceh, dibiarin aja, didengarin sama dia. Padahal ini menyakitkan sekali. Posisi dia sebagai ulamanya sahabat, sepupu Nabi. Dan masa itu memang betul-betul dimuliakan oleh para sahabat Nabi. Datang ujian ini. Dia diam saja sampai orang itu sudah selesai. Nah, orang kan kalau ngajak kita bertengkar, kalau kita tidak tanggapin, habis kata-kata dia. Kapan itu menjadi panjang kalau kita selalu tanggapin kan? Ini tidak ditanggapin, didiamnya. Akhirnya orang itu kehabisan kata. Kata Abdullah bin Abbas, kamu sudah selesai. Dia bilang, iya sudah.
Lalu beliau tahu ini, pikiran beliau mengatakan sepertinya orang ini kena melihat jubah baru ini. Dia merasa hasad gitu. Maka Abdullah bin Abbas buka jubah itu langsung berikan kepada orang tadi. Sudah dicaci maki nih. Dia buka jubahnya dikasih sama dia. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya, sampaikan alamat kita kepada orang ini, kalau dia punya hajat bantulah. Gara-gara perbuatan tersebut orang tadi jadi malu dan akhirnya menjadi muridnya beliau. Memang ini berat, tapi inilah yang sedang kita bahas. Bagaimana menjadi orang-orang yang luar biasa mendahulukan dan menunggangi justru kesalahan orang lain untuk meraih yang terbaik dengan cara memaafkan dan merangkul. Ingat, dalam Islam kita disuruh membenci perbuatan yang salah, bukan fisik orang yang berbuat salah. Ya, kalau anak kita buat salah misalnya, dia pecahin sebuah gelas, ini contoh saja. Maka yang sedang salah adalah pecahin gelasnya, bukan fisiknya dia. Nasihati dia, rangkul dia supaya dia tidak ulangi, selesai. Jangan benci fisiknya, tapi kita benci perbuatannya, ya. Atau sesuatu yang melekat merupakan sifat di situ. Ini terjadi pada semua hal ya. Teman-teman supaya mudah faham lebih jauh masalah ini, misal kalau makanan. Ini sebagai penutup insya Allah. Jadi kalau kita misalnya makan ikan, ikannya amis. Yang kita tidak suka apanya? Amisnya. Banyak orang tidak suka ikannya, sehingga tidak mau makan ikan selamanya. Kenapa nggak makan ikan amis? Semua dipukul rata ikan amis. Salah nggak? Salah. Orang makan jeruk, asam. Yang tidak disukai apanya? Asam. Jangan jeruknya. Karena kalau jeruknya kita tidak mau makan jeruk selamanya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi supaya mudah dimahami, kesalahan atau kekurangan yang ada pun yang kita tidak suka itu. Dan kita usahakan itu menjadi ajang pahala buat kita. Bukan justru hal-hal yang harus kita benci dan kita tinggalkan seakan-akan sudah tidak ada lagi peluang untuk berbuat baik. Terlalu banyak orang dapat hidayah justru karena sikap-sikap yang santun dan baik ini. Allahu a'lam. Kita tutup dulu pengajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.